Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan masih tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Bu Eni. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2 dengan materi hewan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Ya, di pembelajaran 1 dan 2 ini kita akan belajar ungkapan pemberitahuan, gerakan melompat dan memutar, aturan di rumah berkaitan dengan hewan. Ya, anak-anak, langsung kita masuk ke dalam materi. Di sini ada sebuah teks, kita baca bersama. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga dengan makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita, anak-anak. Nah, ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya pun berbeda-beda. Ukuran badannya juga berbeda. Cara bergeraknya pun juga berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan seperti kita, anak-anak. Untuk itu, hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Nah, selanjutnya kita belajar aturan di rumah berkaitan dengan hewan. Coba kalian perhatikan Benny, dia sedang merawat hewan peliharaannya. Kalian punya hewan peliharaan di rumah, anak-anak? Nah, seperti Benny, kalian juga harus merawat dan menyayangi hewan peliharaan kalian dengan baik. Tuh, lihat, Benny sedang memelihara kucing. Dia selalu menyayangi kucingnya dengan penuh kasih sayang. Nah, ada teks berkaitan dengan gambar yang tadi kita lihat, yaitu hewan peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, ada juga kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Nah, dari gambar yang sudah kita lihat tadi dan teks yang sudah kita baca tadi, kita bisa simpulkan bahwa aturan di rumah berkaitan dengan hewan yaitu dengan cara memberikan makan dan minum secara rutin kepada hewan peliharaan kita di rumah, membersihkan kandangnya. Jadi ketika kalian punya hewan peliharaan, pastinya mereka punya tempat tinggal, tempat tidur yang disebut kandang. Nah, setiap harinya kandangnya itu harus dibersihkan ya anak-anak, biar hewan peliharaannya itu tidak gampang sakit. Selanjutnya yang terakhir, membersihkan badan dan kukunya. Kita bisa memandikannya setiap hari ataupun secara rutin 2 hari sekali atau gimana. Dan kita juga harus membersihkan kukunya ketika kalian mempunyai kucing. Nah, biar tidak mencakar kepada orang lain. Selanjutnya, kita belajar ungkapan pemberitahuan. Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Benny memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Benny yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Nah, jadi bisa disimpulkan ungkapan pemberitahuan itu tujuannya untuk memberitahukan kepada orang lain. Nah, ini contohnya. Nah, ini kandang kucingnya Benny. Di sebelahnya itu Benny memberikan tulisan dilarang memberi makan sembarangan. Nah, kucingnya Benny itu dilarang memberi makan, orang-orang memberi makan sembarangan agar kucing Benny tetap sehat dan terawat. Nah, hewan peliharaan kalian di rumah juga harus seperti itu ya anak-anak, biar tetap sehat dan terawat.
Selanjutnya ada juga ungkapan pemberitahuan yang lain, contohnya seperti ini. Nah, itu ada gambar anjing, kemudian ada silangnya ya anak-anak ya. Nah, itu artinya dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, ketika kalian berada di tempat umum terus ada pemberitahuan seperti itu, gambar seperti itu, berarti hewan peliharaan kalian tidak boleh dibawa masuk di area tersebut. Selanjutnya, kita belajar gerakan melompat dan memutar. Hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda anak-anak. Lakukan permainan tebak gerak bersama temanmu. Ciptakan sendiri gerakan menirukan hewan. Kemudian mintalah temanmu untuk menebak hewan yang kamu maksud. Kalian bisa lakukan dengan teman ataupun keluarga di rumah. Kalian bisa menirukan mungkin seperti yang dilakukan Udin seperti ini. Nah, coba kalian tebak Udin itu sedang menirukan gerakan apa anak-anak? Bebek ya anak-anak. Ya, kalian bisa menirukan seperti Udin. Nah, itu gerakan bebek. Kemudian kalian juga bisa menirukan seperti gerakan kelinci, melompat-lompat, ataupun katak, ataupun hewan lain yang bisa kalian lakukan gerakannya. Nah, kalian minta temanmu atau saudaramu untuk menebak hewan apa yang kalian peragakan. Selanjutnya masih kita belajar gerakan melompat dan memutar. Nah, kita bisa menirukan gerakan Udin ini. Kalian bisa cobanya di rumah agar badan kalian tetap sehat dengan menirukan gerakan hewan. Nah, seperti ini. Yang pertama, coba kalian lihat Udin. Dia sedang menirukan gerakan apa? Ya, dia sedang menirukan gerakan kelinci. Caranya yang pertama, menirukan posisi berdiri kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Nah, yang kedua, gerakan kedua menirukan gerak kelinci melompat. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, lompat ke kanan 1 langkah, ke kiri juga 1 langkah. Selanjutnya, masih di gerakan kelinci, gerakan ketiga yaitu kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kepala menengok ke kiri 1 kali, dan ke kanan 1 kali. Yang terakhir, gerakan keempat yaitu kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian badan digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Nah, kalian bisa menirukan gerakan Udin, menirukan gerakan kelinci tersebut di rumah bersama teman-teman kalian agar otot kalian bergerak, kemudian badan kalian menjadi sehat. Selanjutnya kita masih belajar ungkapan pemberitahuan kembali. Tempat tinggal hewan. Udin, Edo, dan Benny sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat. Contohnya ayam, kelinci, kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ada pula hewan yang tinggalnya di dua-duanya, di air juga di darat, contohnya katak. Namun Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Benny, kera tinggal di darat. Menurut Edo, kera tinggal di pohon. Nah, menurut kamu, kera tinggal di mana anak-anak? Nah, kita lihat di sini ada gambar kebun binatang. Di sana ada jerapah, gajah, unta, kelinci, kucing, ikan. Nah, di sana di kebun binatang itu ada beberapa papan pemberitahuan yang berisi ungkapan pemberitahuan kepada pengunjung kebun binatang. Nah, selanjutnya kita belajar gerakan melompat dan memutar kembali. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Ada pula hewan yang bergerak dengan cara melompat.
Tentu kalian sudah bisa mengamati berbagai hewan di sekitar kalian. Mereka bergerak seperti apa? Mungkin melompat, terbang, ataupun berjalan. Nah, kalian bisa tebak ini hewan apa? Ya, ini hewan katak. Geraknya gimana, anak-anak? Ya, katak ini bergeraknya dengan cara melompat. Coba kita menirukan gerakan katak. Kalian bisa praktekkan di rumah dengan teman-teman ataupun sendiri. Ya, yang pertama badan kalian jongkok. Yang kedua, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Dan yang terakhir, setelah mendengar aba-aba 1, 2, 3, kalian tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan meloncatlah. Jadi ketika kalian sudah mendengar aba-aba 1, 2, 3, kalian bisa minta tolong teman kalian ataupun saudara kalian ataupun orang tua kalian. Ketika sudah ada aba-aba, kalian bisa meloncat. Nah, mungkin seperti ini gerakan menirukan kata. Yang pertama, nih, badan kalian harus jongkok. Yang kedua, tangan dan kaki menapak tanah. Dan yang terakhir, setelah aba-aba, ada aba-aba dari teman kalian, kalian meloncat. Nah, kalian sudah bisa menirukan gerakan kata di rumah ya anak-anak. Kalian bisa praktekkan dengan orang tua, saudara, ataupun teman kalian. Alhamdulillah, di pembelajaran 1 dan 2 ini sekian dari Bu Guru dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.